ibadah. Saudaraku, mari masuki ibadah ini dengan bersukacita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dengan tatanan kasih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara. Kasih yang sama menyertai saudara. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Nats pembimbing kita hari ini dalam Minggu 21 Januari 2024 ini diambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada penghampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah nats pembimbing kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Amen.
Kita dengarkan kor remaja dan muda-mudi. Hukum Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi hukum kasih, yang tetap mengingatkan kita dalam setiap perilaku dan perbuatan kita, seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri kita sendiri dan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Untuk itu marilah kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Sebagai orang yang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa di hadapannya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita merendahkan diri dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari hadapanku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33.
Bangkitlah kembali kepadaku kegerangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Berita pengampunan dosa. Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa di hadapannya dengan tulus. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan dosa secara tulus dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni mewajibkan kita untuk memperlakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita dengarkan kor dari Punguan Kaum Ibu. Mauliate diho ale Tuhan, tangi yang nami tuho sadario, tangi ho nami o Tuhan debataku, saja loma kami naposomo, kita tak podo sudena hamio, di idahodo
surut son mikor badiai tu rohanami pikiran nami be asahu basang hamila mahulahon hatam nang do patik ni sude maka Tuhan asirohan sai pargogo kami ruasmi panaladai ajar ajarima lau pararat kona kami Tuhan sai lehon roh hadame holongi turu asmi nang parhaladomi tuhuriang asararat bari kami asama-same sonang dihuria sai suruh son mikor badiai turohanami pikiran nami be asahu asam hamila mangulahon hatam nang do patik ni sude baka Tuhan asirohan sai pargogo kami ruasmi parhaladai ajar ajarima lapararat kona kami Tuhan sai lehon roh hadame holongi turu asmi nang parhaladomi tuhuriang asararat bari kami asama-same sonang dihuria. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, yang mana pada hari ini kami mengadakan kebaktian di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami bersembah sujud di depan-Mu agar kami Tuhan dapat menerima segala sesuatu yang akan dilayangkan oleh hamba-Mu pada hari ini. Firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita hidup kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, dan beri Tuhan menjadi kehidupan rohani kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan permintaan kami, permohonan kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan, kami banyak dosa terhadap sesama kami manusia dan kepadamu ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami memohon, ampuni kami Tuhan dalam dosa-dosa perbuatan kami, agar layak kami Tuhan bersujud di hadapan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu lewat hamba-Mu ini. Bukalah pintu rohani kami Tuhan untuk menerima firman-Mu itu, agar bisa kami pakai Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan membawa kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Tuhan, Kamulah yang membimbing kami ke jalan yang terang, ke jalan yang baik, agar kami Tuhan berubah hidup dari kehidupan yang sudah kami lewati kepada kehidupan yang lebih layak
di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan permohonan kami ini kepada-Mu. Amin. Kita sampai kepada pembacaan Alkitab. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita saat ini diambil dari Markus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Beginilah bunyinya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita dengarkan persembahan pujian dari KUR gabungan.
Shalom. Selamat hari Minggu. Horas Marihita Saluhutna. Horas. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur hari ini karena Tuhan masih memampukan kita, masih memberikan kesehatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui kebaktian kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita coba perhatikan buku acara kita. Kita bersama-sama membaca tema dalam ibadah kita hari ini. Dalam hitungan yang ketiga, kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Totalitas mengikut Yesus. Totalitas mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan setengah hati? Apa yang akan terjadi? Seandainya kita mengerjakan pekerjaan kita di sawah tidak dengan sepenuh hati, kita bersungut-sungut ketika mengerjakannya, apa yang akan kita rasakan? Apakah kita akan merasakan kedamaian? Apakah kita akan merasakan sebuah kebahagiaan? Bagaimana kalau kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh? Itulah yang dimaksud dengan totalitas. Totalitas itu adalah dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Apa yang bisa kita perbuat, kita lakukan, kita perbuat untuk memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita saksikan bagaimana di dalam setiap perayaan, di dalam setiap kegiatan, bahwa setiap orang itu pasti mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seandainya ada orang yang mau menikah, tetapi tukang salonnya mengerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pengantinnya? Apakah wajahnya akan bagus? Mungkin salonnya itu tidak akan pernah bagus. Kalau dikerjakan tidak dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dalam setiap kegiatan kita menyaksikan bahwa ketika ada acara perayaan Natal yang baru bulan lalu kita laksanakan, semua kita sibuk, semua kita berusaha memberikan yang terbaik. Tujuannya adalah supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengikuti Kristus, ketika kita mengikuti Yesus, haruslah dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang sepenuhnya. Ketika kita mengikut Kristus, haruslah sungguh-sungguh, haruslah dengan kerelaan hati. Jangan sampai ada udang di balik batu. Jangan sampai ada niat yang tersembunyi, yang tidak baik ketika kita mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, kita melihat di sana ada 4 orang yang dengan sepenuh hati, dengan totalitas mengikut Yesus, yaitu Simon, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Begitu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan diundang untuk mengikutinya, mereka tidak tawar-menawar, mereka tidak bertanya, apa untungnya saya mengikut kamu Tuhan? Mereka tidak bertanya, tunggu dulu Tuhan, selesai ini saya kerjakan. Tidak. Kita langsung menyaksikan di sana, ketika Yesus mengajak mereka, ikutlah aku, mereka langsung bergegas dan mengikuti. Mereka langsung meninggalkan perahunya, bahkan meninggalkan jaring,
meninggalkan orang tua mereka di sana hanya untuk mengikut Yesus. Semuanya ditinggalkan sepenuh hati dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengikut Yesus itu dengan sepenuhnya, dengan total? Bagaimana kita mau mengikuti Yesus itu dengan totalitas hidup kita, apapun yang terjadi nanti di dalam hari-hari yang akan kita lewati. Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Orang yang mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, orang yang mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus, dia haruslah bertobat. Dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan daging yang mengakibatkan dia jauh dari Tuhan. Dia harus menanggalkan setiap dosa-dosa yang dia perbuat. Apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi hobi kita, tetapi itu membuat kita jatuh ke dalam dosa, tinggalkanlah. Apa yang menjadi kesenangan kita, yang membuat diri kita senang, tetapi itu perbuatan yang hidup di dalam dosa. Kalau kita berkata, saya mau total mengikut Tuhan, maka tinggalkanlah itu. Tuhan Yesus mengajak kita bersama, mengajak kita seluruhnya untuk bertobat. Pertobatan adalah keadaan di mana seorang berdosa, menyesal karena dosa-dosa yang dia perbuat, yang dinyatakan di mana dia tidak melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Pertobatan itu adalah terjadi karena ada gerakan Roh Kudus, sehingga bukan atas keinginan pribadinya sebenarnya, tetapi karena ada dorongan Roh Kudus yang bekerja untuk mengubah pikiran, mengubah hatinya untuk berbalik dari dosa dan berpaling kembali kepada Allah. Kalau kita mau berkata, saya mau mengikut Tuhan, saya mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat melakukan pertobatan, maka kita akan mengenali dan melihat siapa diri kita sesungguhnya. Kita akan mengalami sesuatu introspeksi diri. Kita akan berkata, Tuhan, inilah dosa-dosa yang saya perbuat. Suami yang sering marah-marah kepada istri, dia berkata, saya akan meninggalkannya. Mungkin orang tua yang sering marah-marah dan menuntut kepada anak-anak, dia bertahu apa dosa, sehingga dia mampu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia Allah. Sebab dialah yang menarik hati manusia kepada pertobatan melalui pekerjaan Roh Kudus. Sebab Tuhanlah yang berkarya, yang mengingatkan kita selalu untuk mengintrospeksi, untuk melihat apa dosa yang kita berbuat, apa kesalahan yang kita berbuat. Ketika sore hari, ketika kita mau berbaring, ketika malam telah tiba, kita coba bertanya kepada diri kita. Apa kesalahan satu hari ini yang kita perbuat? Atau kita tidak pernah berpikir akan hal itu? Sehingga di dalam perjalanan hidup kita ini, sehingga di dalam hari-hari yang kita perbuat, tetap kita sama, tetap kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Sehingga kita tidak bisa mengikuti Tuhan dengan total. Sehingga kita tidak mampu mengikut Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Hanya dengan
bertobatanlah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mau total mengikut Tuhan Yesus, maka yang dikatakan melalui bacaan kita, percayalah kepada Dia. Tuhan Yesus berkata di dalam bacaan kita ayat 15, bertobat dan percayalah kepada Injil. Inti daripada Injil adalah Tuhan Yesus sendiri. Percayalah. Kita lihat dalam bacaan tadi bagaimana Simon, Yakobus, Yohanes, Andreas ketika mereka dijumpai oleh Tuhan Yesus dan diundang untuk mengikutinya, mereka tanpa ragu meninggalkan semua apa yang dimilikinya dan langsung mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah mereka sudah mengenal Tuhan Yesus sebelumnya? Apakah mereka sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya sehingga mereka langsung bisa meninggalkannya? Bisa ya, bisa tidak. Bisa mereka sudah mengenal. Tetapi kita lihat di sana. Namun di dalam bacaan kita, dengan mantap mereka meninggalkan semua kehidupan sehari-hari dan mengikut Tuhan Yesus adalah wujud daripada percaya tanpa syarat. Tidak ada syaratnya yang mereka buat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya, bahwa Tuhan akan memampukan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka serahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tentu hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang sungguh sangat panjang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan percaya dalam hari-hari kita, dalam perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan akan menolong kita. Di dalam keadaan kita sedih, Tuhan menghibur kita. Apakah kita percaya itu? Apakah ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu dan berkata saya percaya, tetapi tunggu dulu. Tunggu Tuhan bekerja dulu. Tunggu dulu saya lihat apa hasilnya mengikut Tuhan. Ketika kita berkata saya mau total mengikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka dituntut tanpa syarat. Tidak perlu kita bertanya, apa untungnya mengikut Tuhan? Tidak perlu kita bertanya, untuk apa saya mengikut Tuhan? Yang dituntut dari kita, percayalah kepada Dia. Dengan sepenuh hatimu, dengan sungguh-sungguh. Percayalah akan setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah disampaikan dalam kebenaran. Ketika kita berkata total mengikut Tuhan, tadi yang pertama adalah kita bertobat. Yang kedua adalah percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang ketiga adalah ikutilah Dia. Ikutlah Tuhan. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, ketika Dia bertemu dengan Yakobus, Dia berkata, mari ikut aku. Ikut aku. Ketika Dia bertemu dengan Simon Andreas, Dia berkata, mari ikut kamu, ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ketika kita mengikuti Dia, kita dipanggil bukan hanya untuk bertobat dan percaya, tetapi dipanggil juga untuk mengikuti Dia di dalam perjalanan hidup kita. Mengikuti Yesus berarti mengutamakan Dia dan mau belajar dari Dia. Kita mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Dan mau belajar dari Dia. Belajar rendah hati. Belajar tetap setia sekalipun dikhianati. Belajar tetap bersyukur sekalipun menyakitkan. Belajar dari Kristus dalam setiap kehidupan.
Itulah bagi kita sebagai orang percaya. Teladan yang sempurna bagi kita orang percaya ini adalah Yesus Kristus. Teladan yang sungguh-sungguh yang bisa kita teladani dalam setiap keadaan, dalam setiap hari-hari kita adalah Yesus Kristus. Mengikuti Yesus haruslah kita meninggalkan segala ikatan, setiap ikatan, apapun itu yang mengikat kita, yang membuat jauh dari Tuhan, mari kita tinggalkan. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mungkin bapak-bapak kebiasaannya lama di warung ketika malam minggu, sehingga hari minggunya malas bangun, akhirnya tidak pergi ke gereja. Mungkin ibu-ibu dalam setiap harinya sibuk hanya dengan urusan dapur, sehingga tidak lagi mengingat untuk datang di pagi hari berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita di tengah malam terlalu sibuk dengan obrolan yang tidak jelas, sibuk dengan kegiatan yang tidak jelas, sehingga kita tidak mampu lagi melipat tangan kita ketika kita mau beristirahat di malam hari. Ikuti dia. Tidak ada orang yang selalu hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan lamanya. Mungkin di antara kita, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita langsung berpikir yang negatif. Mari kita rubah kebiasaan seperti itu. Bahkan masih banyak yang kita temukan. Ketika terjadi sesuatu, mari kita tanya dukun. Ketika satu penyakit datang, oh ini dari opung, ini dari nenek moyang, ini penyakit yang diturunkan. Mari kita tinggalkan itu. Itu sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mengikut dia dengan total. Jangan sedikit-sedikit kita terlalu manja mengikut Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita langsung merengek kepada Tuhan dan berkata, saya tidak lagi mengikut dia. Saya kecewa dengan Tuhan. Jangan. Lihatlah keteladanan yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Yesus dengan total. Kita harus menyadari bahwa kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Di dalam teks bacaan kita, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan perdamaian. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan kebaikan dan keselamatan. Itulah misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ketika dia menyatakan bahwa waktunya telah genap, bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan. Dia berkata bahwa kedamaian, perdamaian itu sudah ada. Kebaikan itu, keselamatan itu sudah waktunya dinyatakan. Apakah kita sudah membawa kerajaan Allah itu di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita mampu menghadirkan rasa damai di tengah-tengah keluarga kita? Atau setiap hari kita ribut saja. Hal-hal kecil kita perbesar. Hal-hal sepele kita perbesar. Sehingga akhirnya membuat kita jauh daripada rasa kedamaian yang sudah dibawa oleh Tuhan. Waktunya telah genap. Bagi para pengikut Kristus, kitalah yang melanjutkan misi yang sudah dimulai oleh Yesus di dunia ini.
Agar kerajaan Allah yang penuh dengan perdamaian, kebaikan dan keselamatan dapat dihadirkan dan diwujudkan dan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kitalah yang membawanya. Bapak Ibu lah yang membawanya. Sayalah yang membawanya. Kita semualah yang membawa ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkata, saya total mengikut Yesus. Saya mau seluruh hidup saya, seluruh hati pikiran saya, perilaku saya mau mengikut Yesus. Maka dalam perilaku kita, dalam hari-hari yang harus kita perbuat, maka kita harus bertobat. Meninggalkan setiap perilaku, perbuatan dosa kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk selalu mengingatkan akan setiap perilaku kita sehingga kita datang ke hadapan Tuhan membawanya dan memohon pengampunan sehingga Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan kembali baik. Sehingga kita dapat menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, hari-hari yang akan kita lewati, kita dapat percaya kepada Tuhan. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Dia. Apapun yang akan terjadi, kita tetap mengikut Dia. Di dalam setiap langkah dan perilaku kita, kita dapat mengikut Dia. Sehingga melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui kehadiran kita, kerajaan Allah dapat dilihat. Ada kedamaian, ada kebaikan, ada keselamatan melalui hidup kita. Amin, kita berdoa. Marilah kita setiap pribadi datang ke hadapan Tuhan. Marilah kita setiap pribadi menyerahkan hidup kita ke hadapan-Nya. Berserahlah, berharaplah kepada Dia. Serahkanlah seluruh hidup. Katakanlah dalam hidupmu, saya mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya. Mari Bapak Ibu, ketika hari ini Tuhan mengingatkan akan setiap dosamu, perilakumu, pelanggaranmu, perbuatanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari datang memohon pengampunan yang daripada Dia. Mungkin engkau menyakiti anggota keluargamu. Mungkin engkau menyakiti sahabatmu. Mungkin engkau mengkhianati keluargamu. Mungkin engkau sudah mengkhianati Tuhan dalam hidupmu. Mari datang ke hadapan-Nya, memohon pengampunan. Mari datang ke hadapan Tuhan, memohon anugerah-Nya. Biarkan Roh Kudus mengingatkan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Sehingga dalam setiap perjalanan hidupmu, engkau percaya kepada Dia. Mari katakan dalam doamu, Tuhan, saya mau percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Saya mempercayakan hidupku dengan sungguh-sungguh kepadamu. Mari ikuti Dia. Ikuti keteladanan Tuhan Yesus dalam hidup. Ikuti Dia dalam setiap perilakumu, dalam setiap langkahmu. Sehingga dalam hidup kita dapat menyatakan kerajaan Allah. Dapat menyatakan kebaikan, kedamaian, dan keselamatan itu di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kembali mengingatkan kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami supaya dapat melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 330 sebagai komitmen kita dan sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan. Marilah kita dengar seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Kita bersama mengikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan Imam Rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dari Allah, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Allah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sampai kepada persembahan syukur, ajakan persembahan. Ya Tuhan, telah memberikan kepada kita kehidupan dan segala yang diperlukan kita. Semua yang diberikan Tuhan kepada kita harus digunakan untuk memuliakan Tuhan lewat pelayanan terhadap sesama manusia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Menyadari kasih sayang dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami akan memberikan persembahan syukur kami, baik dalam bentuk uang maupun seluruh hidup kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 dan sekaligus mengumpulkan persembahan.
Hadirin, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama untuk mendoakan persembahan yang terkumpul pada saat ini. Kita berdoa. Kembali lagi kami ya Tuhan untuk memanjatkan doa kami ke hadirat-Mu, yang mana pada hari ini Tuhan kami datang bersujud ke hadapan-Mu untuk membawa dosa-dosa kami ke hadapan Tuhan, agar Tuhan berkenan untuk menghapuskan segala dosa-dosa perbuatan kami terhadap sesama kami Tuhan, baik terhadap Tuhan. Tuhan, di sini kami Tuhan datang untuk mempersembahkan sebagian yang sudah Kamu karuniakan kepada kami semua jemaat-Mu di sini. Terimalah Tuhan persembahan kami ini menjadi keluasan nama-Mu di dunia ini dan menjadi hasrat bagi-Mu Tuhan. Tuhan, banyak dosa-dosa yang kami perbuat baik terhadap sesama maupun kepada-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bermohon kepada-Mu pada saat ini agar duluan Tuhan hapuslah itu semua dosa-dosa kami itu, agar kami dapat menerima berkat-Mu yang mulia itu. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini nantinya. Tuhanlah yang mengantar kami kepada tempat kami di dalam kesehatan yang dari-Mu, agar kami Tuhan mendapat rezeki-rezeki yang lebih berlimpah lagi daripada yang sudah kami lewati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan setiap kami napas kehidupan, memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur buat setiap keberadaan kami masing-masing. Biarpun bagaimana keadaan kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Bahwa Tuhan selalu menolong kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu.
seluruh yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong mereka dalam setiap hari-hari yang mereka jalani. Biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sedang sakit memberikan kesembuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka yang lemah, Engkau memberikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang berduka, Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan bagi mereka, pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, Engkau mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka ya Tuhan, yang dapat membawa mereka untuk mengenal Engkau. Bagi mereka ya Tuhan yang sedang dalam keadaan susah saat ini, Engkau menolong mereka, memampukan mereka untuk melihat pertolongan-Mu di depan ya Tuhan. Bagi mereka yang merindukan akan keturunan, Tuhan kami berdoa pada saat ini, Engkau percayakan bagi mereka anak ya Tuhan, supaya mereka dapat selalu merasakan akan cinta kasih-Mu, supaya mereka melihat kesempurnaan di tengah-tengah keluarga mereka dengan kehadiran anak mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan biarlah dapat berhasil, sehingga melalui pekerjaan mereka nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Ya Tuhan, kami berdoa buat pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menyertai setiap panitia supaya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga pembangunan gereja-Mu di tempat ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga kami dapat melihat karya-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkau menggerakkan setiap orang untuk dapat memberikan bantuan untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap pemerintahan kami, supaya setiap pemerintahan mulai tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga di dalam bangsa kami ini ada kedamaian, di dalam bangsa kami ini ada ketentraman, bahkan keadilan ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pemimpin kami, Engkaulah yang menentukan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat proses pemilu supaya dapat terlaksana dengan baik, supaya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percayakan setiap proses pemilu itu dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan sinode kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau menolong sinode kami GKI Sumut ini menjadi gereja yang dapat menyampaikan berita keselamatan itu di tengah-tengah dunia ini, yang dapat membawa kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Pakailah para hamba-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Mampukan mereka ya Tuhan supaya dapat belajar dengan maksimal. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga anak-anak kami kelak dapat berguna di hadapan-Mu, dapat berguna di bangsa kami ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui anak-anak kami. Terima kasih Tuhan buat kebaktian kami hari ini. Ketika kami meninggalkan tempat ini, ketika kami selesai kebaktian, biarlah kami tetap merasakan sukacita. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan berkat yang melimpah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Marilah kita sama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345.
Saudara-saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kami akan tetap tinggal di dalam Dia. Ibadah yang kita laksanakan akan segera berakhir. Kita pergi untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kami akan melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu dan segenap hidupmu kepada Allah. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk dan bersatu teduh. Shalom. Shalom. Sejarah berdirinya gereja ini dinamai GKI Sumut atau Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara yang bertempat di Desa Sipulta, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun berdirinya gereja GKI Sumut Sipulta ini semenjak tahun 1965 yang dinamai dulunya sebagai Gereja Merdeka. Selanjutnya di tahun 1984 dia ganti nama menjadi GKI Sumut yang dari Gereja Merdeka dulu diganti nama menjadi GKI Sumut Sipulta. Dulunya gereja ini berada di tempat Rurajulu yang dinamakan Hasan namanya, di Rurajulu Sipulta, juga di Kecamatan Pagaran ini. Dan 1984 pindah gereja ini dari sana ke sini. Inilah tempat sekarang ini. Dan setelah itu 1984 dinyatakan instituering gereja atau dinamai itu pendewasaan, yang sudah gereja yang sudah didewasakan. Jadi yang sudah didewasakan itu menurut tata gereja GKI yang kita anut atau kita pakai sekarang ini, itu dinyatakan sudah berdiri sendiri. Adapun dalam pembangunan yang ada di GKI Sumut ini, artinya tidak ada bantuan-bantuan dari atasan pun
dari pusat GKI tidak ada. Artinya yang kita lakukan untuk membangun di dalam gereja kita ini adalah dinamakan itu sebagai swadaya jemaat yang ada di GKI Sumut ini. Selanjutnya ada pula bantuan-bantuan yang sudah kita terima dari negara. Antara lain yang kita terima, sudah pernah menerima bantuan kita dari provinsi. Tahun 2015 kita sudah menerima bantuan dari provinsi dan dari kabupaten sekitar 2 tahun yang lewat atau tahun 2000 kita menerima 2 kali dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bantuan yang dikeluarkan oleh Kesra, Kabak Kesra untuk membangun gereja ini. Selanjutnya itu hanya swadaya yang dipakai untuk membangun gereja ini. Kita ini sangat butuh dalam pembangunan. Inilah keadaannya. Dan lagi pula kami anggota jemaat GKI Sumut Sepulta ini dalam keadaan membangun di pada saat ini. Dan masih kami rencanakan di tanggal 21 Januari 2024 akan mengadakan pesta pembangunan gereja GKI Sumut Sepulta ini. Jadi kami memohon kepada seluruh yang cinta kepada Tuhan dan cinta akan pembangunan GKI Sumut Sepulta ini, kami harap perhatian, dukungan moral dan materialnya untuk membangun GKI Sumut Sepulta ini. Apalagi melalui media Nusantara TV yang tersayang ini. Demikianlah sebagai sejarah gereja simpel daripada gereja kita ini. Terima kasih.